Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bersua di Ahad ke-2 dan ke-4. Dan alhamdulillah kali ini saya bersama Mbah Kung. Kita bersama Sowan Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, Mbah Kung. Mas Janto, sehat-sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Dr. Zainal? Gini kira tuh kena flu nih, flu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Nggih. Napa perubahan cuaca niki? Iya. Malam itu menggigil itu. Iya. Terpaksa kemulan. Saya biasanya berani dengan air dingin kalau mandi, tapi belakangan ini sudah harus pakai air hangat ini. Oh, alhamdulillah kalau saya air dingin terus. Ya. Dingin terus. Oke. Iya. Soalnya nak hangat bukan penak malah. Iya, kirang seger gitu ya. Iya. Tapi beberapa hari yang lalu saya tidak tahu, padahal saya makan juga tidak lama tidak mengonsumsi es, itu tahu-tahu batuknya luar biasa sama pilek itu karena faktor apa ya ini? Apa itu juga nggih? Atau ada sakit-sakit yang membersamai kalau cuaca seperti ini ekstrim? Iya. Mungkin para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang mengena di kesempatan ini. Mohon maaf saya lepas masker. Jadi memang cuacanya tidak kondusif, tidak stabil. Jadi nih bentar ya semelet, nih Jawa ya mak beres. Kados kalau wainjang. Jadi mulai saya pada subuh itu sudah kegermisan. Ngantos saya nengok ke kebun itu udah hujan deres itu. Dan saya 2 hari yang lalu ini, alhamdulillah diuji Allah dengan kedinginan. AC saya matikan, saya kemulan. Terpaksa kemulan. Pagi-pagi udah minum obat flu. Nah, ini yang penting untuk para pemirsa dan pendengar Radio Persada, pemirsa MTA TV, sedia obat flu. Kalau terasa nggak enak, nggak usah nunggu batuk pilek. Mas Janto tadi ngendika batuk pilek, itu nggak usah nunggu itu. Kalau badannya sudah nggak enak, langsung separuh itu sudah mikirnya nak. Kalau masih nggak enak, separuhnya lagi diunjuk. Itu akan menolong. Anak-anak juga gitu, dikasih dulu separuhnya, nanti akan lebih enak. Saya juga gitu. Jadi kalau saya itu kan kebiasaannya mandinya air dingin dan nggak pernah pakai air hangat. Jadi ya enak aja, tapi nggak pernah berani minum es. Pagi itu ngopi 1 cangkir gitu, kopi hitam, kadang ya seadanya yang ngasih. Ada yang ngasih kopi hitam ya hitam, kopi 3-in-1 ya 3-in-1 gitu. Itu jadi ya minum tuh 1 gelas itu sudah enak gitu, sudah melanjutkan ngaji lagi, ngaji gitu nanti sampai jam 7 gitu, baru istirahat. Keregel cari pisang apa seadanya, seadanya. Terus sarapan itu ya seadanya juga, karena kita belajar qanaah, nerimo. Nah. Seadanya Profesor Zainal. Ada itu. Ya, mesti pada bayangkan Pak Profesor itu masih daring nganggo lawah enak-enakan. Gitu. Tidak juga ya? Enggak. Kadang-kadang udah disodori tempe goreng ya ngadu tempe goreng. Aku juga nasi 4 sendok gitu. Udah kok sedikit sekali, kita dilongi sih kokean. Nanti kalau konangan istri saya,
kui saite itu gitu. Sedikit. Dan hebat saya itu Allah memberikan saya mutah di kamar mandi nanti kalau itu dipaksa agak banyak gitu. Oh. Nggih, jadi diet sudah saya Itu bukan kan. bulimia itu, Dok? Iya, jadi saya makannya juga sedikit aja. Sedikit pagi, siang, malam. Malam itu tidak ada larangan makan. Pada bilang, kok makan malam boleh toh Pak Dokter? Boleh aja, siapa yang melarang? Boleh, asal jangan berlebihan. Dan yang saya ganti roti, wong Jawa kok roti, wong Jawa ya nasi. Iya, itu pasanya pada senengnya gitu. Jadi kita bloko suto gitu, disuruh. Tapi nggak apa-apa, nggak santan saya kok dilarang di sana, nggak pakai aja santan. Wong santan tuh adik susu, saya menganjurkan susu ya, adiknya boleh santan, ya nggak apa-apa. Jadi kalau baru ada gangguan perut ya jangan pedas, ya buahnya ya yang manis-manis saja. Nah tapi kadang-kadang manis itu ya nekat, nekat itu apel, pir, anggur. Itu nekat itu nggak usah aja saya bilang. Itu banyak yang datang vertigo karena buahnya malam itu. Jadi buah yang asam itu kalau malam nggak boleh. Oh. Ya itu mungkin vertigo, wus gitu. Saya bangun tidur ngelilir itu berkeliling-keliling kepala pusingnya. Yeah. Nah itu karena makanannya. Itu kalau nggak ditunjukkan ya dia nggak. Saya itu ya biasa itu sebetulnya. Ya ini tidak biasa, luar biasa. Jadi itu lebih baik diganti aja kalau makan itu ya di siang hari, ya jadi lebih aman. Kita mesti cari aman, jangan sampai bersentuhan dengan dokter kalau bisa. Ya, jadi kita hati-hati sendiri. Insya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu Allah sudah membuat kondisi badan kita itu stabil, steady state namanya. Itu stabil gitu, sudah siap menghadapi. Nah, karena flu itu ya virus, jadi ya datang kedinginan itu bukan kadang mungkin bukan virus, tapi karena adaptasi tubuh kita yang gagal. Adaptasi gagal ya kedinginan gitu. Tapi alhamdulillah gampang sembuhnya. Alhamdulillah. Dok, tapi dokter pernah ngendiko juga menyampaikan bahwa jangan menjadi dokter sendiri begitu. Nah ini menggunakan kapsul atau obat yang paten itu bagaimana gitu? Boleh. Kalau saya sudah nulis di resep obat flu kalau perlu, obat ulu hati kalau perlu. Kalau perlu itu berarti bebas. Keliru pun itu nggak bahaya. Keliru pun nggak bahaya, misalkan. Maksudnya keliru yang itu? Ya keliru suaminya nggak saya minta obatnya dikasih gitu. Anaknya dikasih, itu keliru nggak bahaya. Saya ini flu apa enggak ya? Makan aja. Nah, kelirunya gimana? Nggak bahaya keliru. Kalau udah dibolehkan diminum aja. Saya udah praktek kok. Paruh gitu Dok. Enak awake Iya. Itu jadi kalau saya udah tulisan resepnya, jika perlu untuk ini, jika perlu untuk ini. Yang saya larang tuh obat nyeri. Kalau obat nyeri nggak boleh. Ya kalau bisa seumur hidup tidak minum obat anti nyeri. Ya jadi itu anti nyeri itu karena ganggu macam-macam, ginjalnya kena, lambungnya kena, perdarahan. Ini saya juga ngerawat 2 pasien perdarahan lambung, muntah darah. Ya karena ya jadi dokter. Saya nggak pernah minum obat. Ojo ngapusi dokter saya bilang. Terus terang aja. Jadi biar kita tahu, jenengan dia tahu aku ramah meneh itu gitu. Jadi kadang-kadang pasien takut, jangan takut. Terus terang aja jamu apa yang diminum. Nah gitu. Jadi kalau sudah gitu, saya bilang seumur hidup jangan minum obat anti nyeri. Saya bilang. Jadi itu kalau ada resep diminum kalau nyeri itu bahaya sekali. Dia biasanya kalau udah nyeri itu beli sendiri terus dan apotek itu ya ngasih aja. Nah itu. Iya. Terkadang kalau kita sakit gigi itu kan ada obat anti nyeri, Dok. Iya. Itu ke dokter gigi aja, Jadi
pasti ada infeksi. Ya diobati infeksinya aja. Kalau dikasih obat nyeri ya jangan ditulis jika nyeri gitu, nggak usah. Dikasih untuk 2 hari atau 3 hari gitu aja. Ya. Kalau sebetulnya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Wah, dokter penyanyi ini. Itu main gizat itu. Ya baik, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini terbuka kesempatan bagi Anda, utamanya terkait dengan tema bahwa pergantian cuaca yang begitu ekstrim kali ini akan membuat kita semuanya kadang-kadang kalau gagal untuk adaptasi dengan cuaca, maka akibatnya juga akan ada di kesehatan kita. Telepon silakan 02716793000, SMS WA ada di 08112 553.000 ya. Bersama beliau Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi Vinasim. Lengkap sekali. Itu sekolahnya berapa tahun, Dok? Ya, kita buka, langsung buka. Dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Sumilah dari Ungaran. Bu Sumilah. Bu Sumilah, silakan Bu Sumilah. Serta Tahsin. Monggo. Monggo Bu. Wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau tanya, Dok. Iya. Kalau itu pantat itu kemang-kemang lah disuruh minum Welmuk itu boleh apa enggak ya, Dok? Minum apa, Bu? Welmuk. Welmuk Oh, well. Iya. itu obat nyeri apa enggak itu, Dok? Iya. Ibu beratnya berapa berat badannya? Berat badannya berapa, Bu? BB-nya, berat badannya. Berat. 59. Oh, 59. usia? Usia ya 69. Oh, iya. Oh ya sudah lumayan. Iya. Nggih, matur suwun Bu, ditutup dulu nggih, dijawab Profesor. Nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau usia segitu pantat nyeri itu sebenarnya nggak apa-apa ditahan aja atau dicari posisi yang lebih enak. Itu kalau kan selamanya pantatnya nggak ganti, akan nyeri terus, ya toh? Akan nyeri terus apa akan minum obat terus kan nggak. Jadi ibu kalau gitu dicari posisi kenapa kok jadi nyeri ya pantat saya gitu, karena nggak akan ganti. Kayak orang punya batu ginjal itu saya anjurkan kadang-kadang diminum itu obat batu ginjal itu untuk penghancuran batu, walaupun nggak ada batu tapi sudah pernah dioperasi itu akan timbul lagi karena ginjalnya nggak ganti, ginjalnya gemi. Yaitu gemi itu apa? Hemat ngumpulin bahan-bahan batu itu dikumpulkan di ginjal, nggak dibuang. Nah itu akan ada lagi gitu. Kalau minum obat anti batu ginjal itu akan cepat hancur, Bu. Yeah. Nah, jadi begitu. Pantatnya juga kalau minum itu nggak usah aja. Kalau saya anjurkan tidak usah, tapi dicari penyebabnya apa ya gitu loh. Yeah. Ya, begitu Bu Sumilah yang ada di Ungaran. Berikutnya kita buka untuk di belakangnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Nini. Di mana? Halo. Ya, halo, ya. Di mana Bu? Ini mau tanya, anak saya itu usianya mau 4 tahun. Nah, ini tuh semenjak pernah keracunan itu tuh kalau BAB itu sering kayak sakit banget gitu, tapi itu nggak tahu sakitnya itu bagian anusnya atau bagian perutnya gitu. Jadinya itu sampai sekarang kalau pup itu 2 hari sekali, 3 hari sekali terus mesti nangis kecil gitu. Ya. Keracunan apa, Bu? Keracunan apa? Waktu itu pernah dirawat di RSUD Wates, itu pernah keracunan tahu. Waktu itu di Makanan. Jogja. Terus tadi itu saya pas masak tahu itu
bagus tahunya, tapi tuh nggak tahu pasti aja itu guboh-guboh terus itu. Sampai saya juga muntah-muntah terus gitu, padahal saya waktu itu masih hamil 8 bulan. Oh. Ini dengan ibu siapa, di mana ibu? Ibu Nini di Kutoarjo. Oh, ibu Nini di Kutoarjo. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Iya. Ya, ya, baru kali ini saya mendapat laporan keracunan tahu. Yaitu harus diteliti lagi, diulang diagnosa lagi. Ibu coba dikasih tahu yang mana itu kok bisa tahu keracunan itu. Ya, padahal itu kan suatu makanan yang murah tapi nikmat. Nggak pernah ada tahu yang mau bikin racun itu. Kecuali dari apa itu, tempe bengok, bungkrek. Nah, itu yang keracunan. Kalau tahu kan dari kedelai. Kedelai yang sudah dibilas, dibersihkan gitu. Jadi jarang sekali itu yang membuat keracunan. Apa kebanyakan apa lomboknya, nah gitu. Kadang-kadang kan makanannya itu ada temennya cabai itu ya keracunannya dari itu, atau dimasak sambal goreng, nah gitu. Itu juga bisa. Karena kalau tahu goreng aja nggak akan keracunan, insya Allah. Coba diteliti lagi, Bu. Dipastikan siapa yang menyampaikan bahwa keracunan tahu itu siapa ya? Nah, apalagi sudah begitu lama masih sering ada keluhan, itu berarti bukan karena tahunya, tapi karena infeksinya dulu. Kena infeksi, kena tahu. Nah, yang disalahkan tahunya. Padahal itu karena infeksinya, Bu. Coba dicari penyakitnya di usus itu apa yang bikin dia nyeri, di duburnya atau di ususnya. Itu coba minta di oper ke dokter spesialis gitu. Di BPJS minta Vaskes 1, minta surat pengantar ke dokter spesialis. Dan kalau keracunan tahu pasti ada orang lain yang keracunan juga. Iya, betul. Gitu. Tidak satu orang. Tidak satu orang, tapi udah sakit dulu, kena tahu, sing disalahke tahu. Padahal sebetulnya bukan. Saya juga sering mendapat pasien anak kecil, biasanya masih di bawah 10 tahun, itu pantangannya sudah banyak sekali tuh. Ada 15, ada yang 20, macam itu. Bawa daftarin dulu, saya dilarang ini. Nanti dimakan itu nggak apa-apa, saya bilang. Ya, kalau saya nekat aja. Nggak apa-apa, dicoba satu persatu, nggak apa-apa. Saya kalau makan ini karena infeksinya dulu. Infeksinya saya obati, ibu coba dimakan dulu. Jadi nanti akan baik. Mesake tuh masih kecil, pantang-pantang gitu kan. Padahal itu bergizi ya, tahu tempe itu bergizi ya. Tahu tempe itu saya tuh kalau pagi ya sarapannya karo tempe. Tempe goreng. Itu sehat ya, kenyataannya ya sehat. Ya dari desa dulu ya cerdas ya. Desa kan tahu tempe aja. Kadang karak. Dan kalaupun kebanyakan, memang semuanya kalau kebanyakan juga nggak baik ya. Jadi keracunan. Benar. Termasuk tempe tahu pun juga kalau kebanyakan juga begitu ya. Iya, nggak baik. Karena kalau kadang-kadang keripik tempe ya, kalau sama lihat TV gitu, besoknya dicek trigliserid, tinggi sekali. Iya, kalau mau cek itu diet tempe dulu. Jangan makan tempe banyak-banyak. Cek asam urat malamnya keroan itu juga naik. Iya, jadi hati-hati. Dietnya atau semalam terjadi apa. Nah, gitu tuh kadang-kadang yang mempengaruhi hasilnya. Nah, ini kan musim duren. Ini saat ini saya baru mendem duren. Bau aja sudah. Wah, nggak enak lah, durennya teko dewe itu. Datang sendiri dikirimi. Oh syah. Anak-anak saya kan nggak seneng juga itu. 1-2 ponggedah tinggal pergi. Lah sing nak tak maam kan busuk. Ya jadi bapaknya yang makan. Waduh. Masih. Iya, mendem duren. Padahal masih panjang ini musim duren. Baik, kita beralih ini ke SMS ya, ke WA ini.
Dokter, ini saya sayang dari Putut Novri ya. Putut Novri, saya mau tanya kalau nyeri di payudara, kenapa ya? Tapi cuma kadang-kadang tidak menjelang haid. Iya. Ya. Iya. Nah, ini asal nggak inflamasi, nggak radang, dipegang nggak panas gitu. Kalau panas itu lebih bagus kalau dipegang panas, berarti infeksi. Kalau nyeri dipegang nggak panas, lihat puntingnya. Maaf, puntingnya itu kalau ketarik ke dalam, itu puntingnya kan biasanya nonjol, ketarik ke dalam. Nah itu hati-hati, itu diperiksakan ke dokter supaya diperiksa. Ibu sendiri periksa, ya. Saya sendiri ya gitu. Puting saya yang kanan ini pernah nyeri toh, saya salep pakai itu, terus kalau mandi saya bersihkan, itu hilang, nggak sakit. Saya udah takut ini loh kok nanti gitu. Laki-laki juga bisa? Laki-laki bisa. Kanker payudara itu? Iya, bisa. Iya, nggak apa-apa. Jadi dibersihkan, nggak, ya sudah sembuh. Disalepi gitu, dikasih salep gentamisin. Nah, kesalep gentamisin akan baik. Ya. Jadi coba ibu gitu. Itu juga kadang-kadang maaf ya kena musibah, kegigit. Nah, kegigit itu ya kadang-kadang ada pelanjernya di sini gitu. Pelanjer enggak? Ya. Kaku ya, ada kaku yang seperti pelanjer gitu, pelanjeran gitu. Nah itu harus hati-hati. Itu biasanya kegigit apa-apa. Ya, periksa Bu ya. Iya. Kemudian ada Pak Amin di Gunung Pati Semarang ini. Dokter Zainal, obat nyeri itu apa saja dok? Kataplam atau asam mefenamat? Apa itu termasuk obat anti nyeri? Iya. Itu obat anti nyeri kalau dan itu tajam itu ya. Iya. Kalau di minum kalau udah ketahuan gitu ya, kalau sakit aja diminum sekali udah selesai. Udah. Tapi biasanya lorone toh. Nah, iya. Jadi ketergantungan itu. Iya, ketergantungan. Jadi banyak pasien saya koplo-koplo. Itu dia kalau sakit beli ke warung tuh obat itu setelan, kalau enggak ke apotek. Minta obat anti nyeri dikasih. Nah, itu jangan, kalau bisa jangan sampai dibiasakan. Itu kalau sering. Nah, ini saya juga ngerawat 3 orang. 3 orang semua koplo-koplo. Saya undangnya Pak Dokter, Bu Dokter gitu. Karena dia koplo-koplo. Dokter periksa apa ini? Iya, karena ojo ngapusi. Satu, terus pergaulannya itu kan yang saya pernah matur. Konco pengajian dokter kabeh, konco jamaah dokter kabeh, PKK dokter kabeh ngandani diikuti. Jangan itu. Makanya saya bilang jamu Jawa, Cina, Londo Arab, jamu tonggo itu yang paling bahaya. Ya, tonggo itu ya maksudnya gedok tular. Terus datang karena kasih sayang, bukan karena apa-apa, kasih sayang. Diminumin itu sembuh, gitu. Kadang-kadang juga ngabani dia baca Google atau lihat itu YouTube itu disampaikan, nah itu kan jadi kualik-walik. Ya, jangan ke dokter puskesmas itu insya Allah sudah mumpuni itu. Sudah mumpuni, sudah baik. Baik, begitu Pak Amin di Pati, Gunung Pati. Kita buka lagi, Kong. Ya, silakan di telepon ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. 93.000. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyambung yang tadi ya Pak, yang Nini dari Kutoarjo. Itu mau menanyakan itu datangnya ke dokter mana ya? Dokter dalam atau dokter apa ya? Oh ya, keracunan tadi ya? Iya. Itu nggak tahu keracunan atau enggak ya, soalnya itu waktu itu kondisi tahunya itu juga bagus, tapi kok tahu-tahu siang itu muntah-muntah terus itu sampai malam lah. Dari kejadian itu sampai dengan sekarang kalau mau pup itu sakit gitu, mesti nangis. Ya itu radang itu Bu ya, ke dokter. Kalau masih anak-anak ya dokter anak. Kalau udah dewasa ya ke dokter penyakit dalam.
Nggih, nanti Udah diperiksa. pernah, dia udah pernah periksa ke dokter anak, katanya disuruh konsumsi apa yang berserat Serat. itu. Ya, ya itu kalau sudah dicoba nggak sembuh ya naik banding ke dokter penyakit dalam atau dokter satunya yang lebih senior gitu. Nggih, jangan sembrono loh, hati-hati ya. Kalau sakit terus putranya kasihan, ya kasihan. Ya, ke dokter penyakit dalam nggak apa-apa, ya. Oh, ke penyakit dalam. Ya, setiap kali mau pup itu mesti apa namanya nangis. Habis itu tuh pupnya itu sambil berdiri terus ya keluarnya ya panjang gitu. Tapi mesti nangis gitu. Nanti kadang udah apa mau keluar nggak jadi sampai kadang 2 hari. Iya. Itu lebih baik dikasih makanan lembek dulu, bubur lemu, nah bubur lemu atau bubur nasi itu, ya nggak apa-apa, santan boleh, ya. Jadi itu, iya, itu aja ke dokter, ya, coba ke dokter segera, biar terdiagnosa apa gitu, ya, ya. Nggih. Ya, makasih dok. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan itu anak-anak gitu. Si 4 tahunan tadi kurang. Iya. Itu ya ke dokter penyakit dalam aja dulu. Itu kan kadang-kadang kita nggak menyadari kesusu di operasi duburnya. Jangan, itu dubur itu kan ujung dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, ke usus, ujungnya kan di dubur. Itu kalau ada radang ya duburnya ikut radang. Iya, itu cepat-cepat dikekrek, wah jangan. Apalagi ini masih anak-anak ya. Iya. Pemulihan itu lebih cepat ya. Iya, kalau anak-anak itu ya. kadang-kadang kalau gangguan di situ ya ada kelainan di usus besar. Ya, di usus besar. Jadi kadang-kadang saya dimarahi, dokter kok yang ngerawat anak-anak. Lah itu orang tuanya gimana? Ya ini saya oper ke dokter anak, nggak mau. Ya toh. Dan saya sudah ke dokter anak gitu. Ya udah gimana lagi ya. Tapi alhamdulillah kemarin ada yang batuk sudah setengah tahun. Saya lihat ronsennya sudah berarti pernah. Saya lihat ini TBC. Nah begitu minum obat itu saya kasih resep 1 bulan, dia minum baru 2 minggu udah enak. Ya wis, alhamdulillah. Teruskan aja makan, minum obat lagi ya. Iya. Begitu malah sepertinya yang kelihatan benar-benar sakit tadi Bu Nininya ya. Iya. Terengah-engah gitu Pak. Ya kasihan anaknya kan anaknya yang dia masih hamil sudah ada yang anaknya yang besar itu gitu. Betul. Iya kasihan. Ya begitu Bu Nini, jadi naik banding mungkin ke dokter. Kalau sudah dokter anak angkat tangan ya bisa ke dokter walaupun dalam, lagunya ojo dibanding-banding. Iya. Baik, kita buka lagi ke telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Bapak Bima di Palembang. Pak Bima. Pak Bima di Palembang, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz apa Pak Dokter? Oh, beliau Ustaz ya, dokter juga. Oh iya. Ustaz ya Pak Dokter juga lah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dua-duanya. Yang mau saya tanyakan Pak Dokter, saya menderita sakit pinggang, kadang-kadang kumat, tapi kalau dikusuk diurut itu nggak sembuh. Tapi kalau di jarum kok sembuh, itu bagaimana ya? Itu maksudnya. Nah, terus yang kedua, saya ini kadang menderita susah BAB. Tapi saya lumasi dengan minyak makan. Ya maaf ini ya Pak Dokter. Minyak sayur. Itu bagaimana? Minyak itu apa? Minyak sayur. Oh, minyak sayur. Iya. Oh iya. Itu bagaimana itu dalam kesehatan Pak Dokter? Tolong nanti. Iya. Itu aja Pak Dokter. Iya. Atas
jawabannya. Wassalamualaikum Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini banyak sekali kasus begini. Ya, Jadi itu keluarnya di pinggang, di tulang belakang. Ya. Tapi tadi dilengkapi dengan keluhan makan apa di ususnya tadi. Nggih, buang airnya atau perutnya nggak enak terus. Itu ada kaitannya itu. Jadi kelainannya di usus, tapi masuknya saraf itu lewat tulang belakang. Jadi nyelip ke sana, ikut sakit. Nah, itu tidak boleh minum obat tulang belakangnya. Itu yang di depan diobati dulu. Infeksi itu diobati dulu. Nggih. Jadi, tapi saya udah berobat lama itu. Ya, minta diperiksa tenanan. Gitu. Jadi, ya dokternya udah bilang tenanan dia. Ya, tapi ya semoga lah kita bantu doa dari Solo. Dari MTA ini semoga baik ya. Ya, tapi saya sarankan yang di depan dulu, yang di belakang jangan diutak-utik ya, jangan diutak-utik, jangan dioperasi atau apa ya. Jangan, yang depan dulu aja diobati. Infeksi itu udah. Infeksi insyaallah. Tadi apa minyak sayur tadi? Minyak sayur nggak tahu saya itu. Minum minyak sayur itu apa minyak itu yang untuk BAB, melembekkan BAB itu. Laktulak itu. Karena tadi susah BAB tadi ya. Jangan dibiasakan itu, nanti ususnya jadi males. Makan aja yang berserat. Nasinya lembek, sayurnya berserat. Jangan pedes dulu ya, jangan pedes dulu. Jadi jangan pedes dulu, jangan sayur ya. Ya pokoknya tidak pedes dulu, itu aja. Ya. Terus minta obat ke dokter, diperiksakan ke dokter. Ya. Berserat itu tidak membuat seret nggih. Malah lancar. Berserat niku. Ya. Baik, kita beralih lagi ke WA SMS. Ada Pak Durori dari Salatiga. Saya usia 74 tahun. Setahun yang lalu saya sakit TBC. Ini sudah selesai pengobatan TBC. Keluhannya saat ini punggung kadang sering terasa dingin. Hanya sekitar punggung. Terkadang juga seluruh tubuh jadi kedinginan. Sudah diobati belum juga sembuh. Apa ya dok solusinya? Nah itu kadang-kadang kalau sudah usia gitu, ada nggak kencing manisnya? Itu kencing manis itu membuat tubuh jadi dingin semuanya. Jadi diperiksa gulanya, gula sesaatnya diperiksa, nanti berapa hasilnya. Kalau gulanya bagus, TBC-nya udah bagus ya karena makanannya yang harus dijaga. Kalau masih sakit berarti ada radang yang lain. Ya ada radang yang lain. Nah kadang-kadang saya pesen ini keluarganya jangan demek-demek perut, jangan pegang-pegang perutnya, gitu. Kadang-kadang perutnya itu kalau nggak ada dokternya pergi itu dipelurut-pelurut gitu, ini bisa meninggal mendadak. Iya karena peritonitis TB, parunya sembuh tapi di perut sini ada TBC-nya. Iya itu kalau dipegang terjadi adrenal krisis, teksek guys sudah. Iya, jadi hati-hati kalau dipesan itu jangan dilanggar. Tapi enak kalau diurut-urut lah itu. Yang boleh pegang itu hanya saya. Pasiennya aja nggak boleh pegang perutnya sendiri saya bilang. Jadi kalau salah pegang meninggal mendadak. Nah, itu istilahnya apa dong dokteran? Peritonitis. Ya, peritonitis TBC. Dan sudah kejadian itu dok? Sudah sering. Sudah sering. Jadi TBC kan biasanya di paru. Iya. Kalau itu TBC itu bisa nyerang semuanya. Nyerang tulang, nyerang otak, nyerang itu ya. Semuanya bisa. Ya, semua bisa diserang. Jadi ya harus kita teliti ya. Ya, mohon hati-hati nih ya. Kemudian ini dari Ibu Ika di Wonosobo, dokter. Sepupu saya usia 25 tahun, perempuan. Setiap hari ngelaju 1 jam, berangkat pagi, pulang kadang malam, bekerja di klinik. Beberapa hari demam turun. Widal itu apa ya?
Widal. Widal itu apa? Pemberian antipes. 1/80. Sesek, minum Cefixim 5 hari belum reda dari resep dokter klinik. Setelah diperiksa lagi, ternyata di paru ada cairan. Sudah 10 hari, jumlah total cairan 3,5 liter. Untuk laboratorium belum keluar. Nunggu Selasa 14 Februari. Kira-kira kemungkinan sakit apa ya dokter? Ya itu. Jadi kalau Widal itu memang kadang-kadang kalau daya tahannya lemah, Widal itu kan antibody, nggak bisa naik. Kalau nggak bisa naik, dibilang ini bukan tipes, padahal itu ya tipes. Kenapa udah minum obat sudah? Karena tidak taat istirahat totalnya. Iya, harus istirahatnya total. Makan, minum, pipis, ngek, wudu, salat sambil tidur. Udah, itu jangan ditawar itu. Maknya nasi lembek aja. Meskipun dia kuat. Iya itu kadang-kadang disuruh sholat sambil duduk atau nggak mau. Saya masih bisa. Apa nunggu lenggek-lenggek lagi manut, ya tuh. Nah gitu, jadi harus nurut. Asal diagnosisnya itu, terus di terapinya ya terapi tipes, bed rest total, terapi tipes, dietnya yang baik. Nah gitu. Nanti akan membaik. Jadi itu harus kita ikuti dulu. Kalau itu nggak diikuti lah, kenapa parunya bisa ada itu? Nah kadang-kadang kalau daya tahannya turun, Widalnya nggak bisa positif. Ini bukan tipes, Widalnya nggak positif. Kenapa nggak positif? Angkanya, kalau angkanya Widal itu rendah, itu diganti pemeriksaan anti salmonella. Anti salmonella itu biasanya positif, ya. Kalau positif, nah itu kalau daya tahannya lemah, itu TBC-nya masuk, bisa kena itu tadi efusi pleuranya parunya isi cairan. Nah kemarin sudah disedot warnanya apa? Nah kalau warnanya kemerahan itu lebih bahaya, kalau warnanya kuning nggak apa-apa. Diobati, segera diobati. Jadi kadang-kadang kita menunggu pakai pengalaman. Ini kita tunggu, kita biarkan, kita pakai kultur. Kadang-kadang kita nunjuk kultur itu belum tentu positif lagi. Nggak bisa, kita harus pakai pengalaman. Ya saya dokter tua tadi ya. Iya. Mudah tunggu itu, tunggu angka. Nggak ketemu ya sudah. Nasib itu tadi. Iya. Itu berat badannya biasanya juga turun. Berat badannya turun, ya. Jadi harus diterapi secara komprehensif. Ya harus akurat betul ya diagnosanya. Ya begitu untuk Bu Ika di Wonosobo. Kita buka lagi untuk telepon ya, silakan 6793000 kita buka lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu di mana? Dari Ibu Mulyati di Wonosobo. Silakan Ibu Mulyati. Dokter, saya mau tanya itu masalah obat gabapentin itu termasuk obat nyeri apa bukan ya dokter? Itu pertama. Kedua, saya itu kalau sekitar jam 3 sampai subuh itu kalau buang air besar itu nggak ada henti-hentinya, udah minum obat apa, diapet apa itu kok nggak sembuh. Itu apa obatnya ya dokter, apa penyakit apa itu? Ibu umur berapa? Umur saya udah 75, nanti sampai April 75 tahun. Iya. Ya alhamdulillah, kalau penyakitnya jantung dulu dikasih resep gembira sama dokter, alhamdulillah saya laksanakan, nggak peduli apa, saya ndeblek, alhamdulillah enak, nggak pernah kumat jantungnya. Tapi ini sering kram, terus kakinya kram, terus itu kalau pagi selalu buang air besar terus itu aja. Maka saya tanya, saya kalau nggak minum gabapentin
sering sebentar kram itu gabapentin itu termasuk obat nyeri apa bukan dokter? Iya. Ya. Begitu Bu. Ya, sekian. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dibaca di Google itu. Efek samping gabapentin itu ada yang begitu itu. Coba dibaca. Ya itu termasuk sebetulnya obat saraf untuk pasien diabetes. Untuk diabetes yang ada angiopati namanya, angiopati saraf di kaki. Itu biasanya sakit itu dikasih itu. Tapi kadang-kadang nah dicoba kalau dosis satunya tinggi, gabapentinnya harusnya cuma sekali aja. Atau kalau di 2 kali karena murah, karena dapat dari puskesmas, itu komplikasinya ada saja. Ya, jadi kadang-kadang kalau B1-nya tinggi itu bikin gampang marah, ngelangut. Kok aku kok ora enak terus hati saya kok nggak enak. Itu biasanya B1-nya tinggi. B1. Iya. Jadi kadang-kadang itu nggak jadi perhatian, padahal itu harusnya penting sekali. Nah, tidak jujurnya farmasi itu kadang-kadang gabapentin itu sebenarnya obat saraf aja, tapi kadang-kadang dikasih enak untuk pasiennya, dikasih analgetik di situ, obat anti nyerinya ada. Nah itu yang nggak benar ya. Jadi itu, semoga ibu bisa berani mencoba gabapentinnya diminum 1 kali atau separuh aja. Kalau itu kapsul dibuka di separuh gitu aja. Nanti sembuh apa tidak, Ya. Ini sudah jelang penghujung acara. Dok tadi dokter tadi juga ya? Jam 3 sampai subuh BAP nggak perlu berhenti tadi. Lah ya itu tuh coba gabapentinnya dikurangi dosisnya. Ya. Ya tapi tadi dokter menyampaikan bahwa coba dibuka Google-nya. Katanya tidak boleh googlen, Dok. Iya. Nah, ini gimana? Nah, Google dilihat itu obat itu ada efek sampingnya enggak gitu. Ya, jangan melihat penyakitnya. Jadi lihat itu terapinya apa. Nah, kadang-kadang sakit googlen itu ya gitu. Nah, itu hanya untuk membandingkan, ojo dibanding-bandingin, tapi lihat itu. Efek sampingnya obat itu apa. Itu di Google ada kalau itu. Tapi kalau sakit ini, saya minum obat ikut Google. Nah itu jadi nggak benar itu. Karena dokter itu ada seninya. Iya, betul. Iya. Seni kedokteran. Kalau dulu kan namanya art itu, dokter itu art, seni. Oh iya. Jadi bukan matematik aja. Butuh rasa di sana ya. Ya, ada rasa gitu. Rasa. Oh ini kok jadinya seperti ini, maka ada apa? Iya. Ya, tangan ini lebih peka daripada moco tulisan laboratorium. Betul. Itu. Jadi kok nggak cocok dengan laboratorium? Saya nggak pakai laboratorium aja, saya gunakan tangan saya. Dan ilmu titan juga salah satunya. Iya, ilmu titan. Karena ya usia ya. Iya. Pengalaman. Baik dokter, terima kasih atas arahan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuknya. Dan mungkin bagi yang sama-sama memiliki masalah seperti yang ditanyakan, sudah bisa merujuk ke sana ya? Iya. Jadi yang mirip gitu diikuti gitu, coba. Diikuti coba. Iya. Semoga semua baik. Amin. Segera sembuh. Iya. Baik, terima kasih dokter dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Ahad ke-4 nanti bersama Soan di Dr. Zainal ini. Saya Janto. Ya, dan saya Bako. Pamit undur bersama Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.